Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kaidah qiraat Imam Ibnu Amir. Di mana pada pertemuan yang lalu ya telah kita pelajari bersama tentang tata cara bacaan Imam Ibnu Amir ketika akan membaca dua surat ya, secara berurutan. Dua surat secara berurutan, bergandengan. Untuk qiraat hafaz yang sebagaimana kita ketahui ada tiga cara bacaan ya. Ada tiga cara bacaan, yaitu yang pertama berhenti pada setiap ayat. Berhenti pada akhir ayat di surat yang pertama, kemudian baca basmalah, kemudian membaca awal ayat surat berikutnya. Atau cara yang kedua adalah dengan menyambung semuanya. Jadi menyambung akhir surat yang pertama disambung dengan basmalah, langsung disambung dengan ayat pertama dari surat berikutnya. Atau cara yang ketiga adalah dengan berhenti pada akhir surat yang pertama, ya, waqaf, mengambil nafas, kemudian baca basmalah. Nah, membaca basmalah disambung dengan ayat surat ayat pertama surat berikutnya. Ya. Nah, itu adalah cara bacaan Imam Hafiz ya. Adapun untuk Imam Ibnu Amir sama seperti itu, hanya ada dua cara lagi ya. Ada tambahan cara, yaitu tanpa membaca basmalah. Ya, jadi basmalah tidak dibaca. Untuk yang ini berarti nomor 4 ya. Untuk yang cara tanpa membaca basmalah ada dua cara. Yang pertama dengan yang nomor 4 ya berarti ya. Dengan saktah ya. Jadi berhenti pada akhir surat pertama. Setelah itu saktah artinya berdiam tanpa mengambil nafas. Langsung melanjutkan ayat pertama dari surat berikutnya tanpa basmalah. Ya. Seperti kemarin contohkan. Walam yakul lahu kufu'an ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu misalnya. Dan yang terakhir yang kelima ya adalah dengan mewasolkan akhir surat pertama dengan awal surat berikutnya langsung tanpa basmalah. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu. Itu adalah tata cara bacaan Imam Ibnu Amir ketika akan membaca eh, dua surat ya, secara berurutan. Jadi ada tambahan yang tidak dijumpai pada bacaan Imam Hafiz. Kemudian sekarang kita pelajari bagaimana cara bacaan Imam Ibnu Amir ya, dalam bacaan mad dan qasr. Mad berarti bacaan panjang ya. Qasr kebalikannya, dibaca pendek. Ya, untuk bacaan mad ya, secara umum di sini hampir sama lah untuk kaidahnya antara Imam Ibnu Amir dengan apa? Dengan Hafiz itu sama ya, tidak ada perbedaan. Ketika membaca mat wajib mutasil atau mat wajib atau dinamakan juga mutasil, ya maka itu dibaca 4 harokat. Ya. Dibaca 4 harokat sama dengan Imam Hafiz. Apa itu mat wajib? Ya, mat wajib itu adalah huruf mat ya, bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Itu dinamakan mat wajib atau dinamakan juga dengan mutasil. Contohnya seperti jaa, ya. Su,
su'ul adab. Misalnya seperti itu. Si a, ya. Itu contoh adalah contoh bacaan mad mutasil. Nah, di sini Imam Ibnu Amir sama dengan Imam Hafs dibaca 4 harokat. Demikian juga sama dengan Imam Ibnu Katsir ya, juga dibaca 4 harokat. Ya. Untuk yang mad yang jaiz atau dinamakan juga dengan mad al-munfasil, Nah, nomor apa awal. itu mad jaiz atau mad munfasil? Ya, yaitu apabila ada huruf mad berada pada akhir kata yang pertama, datang setelahnya huruf hamzah pada awal kata berikutnya. Ya. Jadi perbedaannya dengan mad wajib atau mad mutasil itu, untuk kalau mad jaiz itu hamzahnya itu berbeda kata ya, berbeda kata, sudah bukan satu kata lagi. Kalau yang mutasil itu kan dia satu kata ya. Ini untuk yang mutasil itu satu kata hamzahnya di sini. Ya. Seperti misalnya ya, ja ya. Satu kata nih ya, satu kata. Tapi kalau yang munfasil ya beda kata ya. Udah terpisah. Ya, contohnya seperti misalnya wala antum ya. Wala antum. Ya, ini ada huruf mad, ini ada huruf hamzah, ya ini terpisah. Ya. Maka ini dinamakan dengan mad al-jaiz, ya, mad jaiz atau dinamakan juga dengan mad munfasil. Al-munfasil itu yang terpisah. Maksudnya antara huruf mad ya, dengan hamzah itu terpisah, terpisah, bukan satu kata. Ya. Ini yang Ibnu Amir untuk yang mutasil 4 harokat ya. Nah, bagaimana kalau mad jaiznya? Ya, ternyata juga sama. Ya. Imam Ibnu Amir juga membaca juga 4 harokat, ya, 4 harokat, ya, sama dengan Hafs ya. Kalau Ibnu Katsir 2 harokat ya, dibaca pendek. Imam Ibnu Katsir ya. Nah di sini Imam Ibnu Amir sama dengan Hafs dibaca 4 harokat. Mudah insya Allah ya. Jadi bacaan Imam Ibnu Katsir masuk ke kelompok bacaan yang dinamakan dengan ashabu tawassut, ya. Ashabu tawassut ya. Satu wajah aja, dibaca dengan sedang ukurannya, baik mat mutasil maupun mat munfasil. Ini kesimpulannya ya. Ya, dari kiroas sama tadi itu yang ada 7 itu dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama yaitu yang membaca panjang. Oh, yang baca pendek dulu ya. Yang baca pendek. Yang membaca pendek ya satu wajah aja, hanya dibaca pendek. Ini adalah Imam Ibnu Katsir. Ya. Ini berbicara dengan untuk mat yang munfasil ya, mat jaisnya itu untuk kirasama itu dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ada yang mat jaisnya itu dibaca 2 harokat ya, dibaca pendek, yaitu Imam Ibnu Katsir dengan Imam As-Susi. Kemudian kelompok yang kedua adalah Qurra yang membaca mat jais itu 4 harokat ya, 4 harokat saja. Maka ini termasuk diantaranya adalah Imam Ibnu Amir ya, dan juga Imam Asim. Imam Asim termasuk kelompok ini ya, yang membaca dengan 4 harokat saja.
serta Imam Al-Kisai. Ya, jadi imam yang baca 4 rakaat ya, satu wajah gitu, tidak dibaca dua, itu hanya ada 3 ya, yaitu Imam Ibnu Amir, ya, Imam Al-Kisai dan Imam Asim, ya, Imam Asim. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang membaca majais itu menjadi 6 harokat atau istilahnya tul, tul, ya, isba'. 6 harokat itu ya, dinamakan dengan isba' atau dinamakan dengan tul, dibaca panjang ya. Ini yang baca ini adalah Imam Hamzah dengan Imam Warsh. Ya. Dan kelompok yang keempat, ya, yaitu yang memiliki 2 wajah. Ya, boleh membaca dengan qasar, ya, pendek 2 harokat, dan juga bisa dibaca dengan tawasud. Yang memiliki sifat seperti ini, ya, kelompok ini adalah Imam Qalun, ya, Imam Qalun dan Imam Ad-Duri Abu Amr. Ya. Imam Ad-Duri dari Qiraat Abu Amr. Itu bisa baca 2, bisa baca 4. Ya. Ada 2 wajah. Nah, untuk Imam Ibnu Amir, ini termasuk kelompok yang kedua, yaitu yang dibaca dengan 4 harokat saja untuk majais. Ya, sama dengan Imam Hafiz. Sampai sini bisa dipahami ya, insya Allah. Jadi mudah insya Allah. Ya. Jadi bacaannya ya hampir sama dengan Hafiz itulah. Ya, untuk mad jaiznya itu sama dibaca 4 harokat. Ya. Jadi nanti kalau kita akan tilawah nanti tidak perlu bingung ya. Ya, sama dengan Hafiz bacaannya untuk mad ya. Untuk mat itu sama dengan bacaan Imam Hafiz. Mat jaiznya dibaca 4 harokat. Demikian juga mat mutasil atau mat wajib dibaca 4 harokat. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya yaitu tentang bacaan ismam. Ya. Nah, ini yang membedakan antara bacaan Ibnu Amir dengan Hafiz ya. Di sini ada perbedaannya di sini. Karena di dalam bacaan Imam Ibnu Amir itu ada bacaan al-ismam. Ya. Ya, di sini yang dimaksud ismam ini adalah melafatkan ya suatu kata ya, dan biasanya kata ini tergolong kata fiil ya, yaitu pada kata eh, qila. Setiap qila di dalam Al-Qur'an kata qila, kemudian hila ya, siqo ya, wasiqo, siat, di surat Al-Mulk ada ya, siat falam, Falam 2021. Oh, 49. Nah, itu ada ya kayak siat gitu. juga ada ya, Mana? ji'a, waji'a yawma idzin bi jahannam, Emang buat apa sih? waghidha ya. Ini adalah contoh-contoh di antara kata-kata termasuk fiil ya, yang mana Imam Ibnu Amir ini membaca dengan cara ismam. Apa itu ismam? Ismam itu dia membaca dengan sebagian seperti memoncongkan bibir ya, memoncongkan bibir, memoncongkan bibir, baru kemudian dia membaca dengan seperti kasroh ya. Ini memang harus praktek ya, harus dipraktekkan ya. Kuila jadi baca seperti itu ya. Kuila, huila, suiqa, ya. Suiat, suiat, sui'a, ya.
Jui'a wa jui'a yawma idzin bi jahannam wa ghuidhal ma' wa ghuidhal ma' ada kedengaran perbedaan enggak dengan yang biasa? Kalau kita kan biasa aja ya bacaan hafaz ya. Qila ya. Hila, siqa. Ya, kalau ini Imam Ibnu Amir dia dimoncongkan sedikit apa bibirnya seperti mau mengucapkan antara mencampurkan dengan doma dengan kasroh gitu ya. Jadi bacaannya kecampur dengan ada tambahan domah gitu. Ya. Tapi ini bacanya seperti itu ya. Dan hanya pada lafat-lafat tertentu saja. Ya, hanya pada lafat-lafat tertentu saja ini yang disebutkan di sini ya. Untuk Imam Hisham dia lebih banyak ya bacaan ismamnya ini di sini. Kalau Imam Ibnu Dakwan hanya terbatas pada 4 kata ini ya. Hila, siqo, si'at dengan si'a. Ya. Adapun Imam Hisham ditambah lagi 3 kata yaitu pada kata qila ya. Ghidha, ji'a ya. Jadi bacanya nanti qila, qila seperti itu. Jadi bentuknya apa ya? Pertama, sepertinya harus dipraktekkan ya kalau ini ya. Ya. Jadi bacanya kayak bibirnya moncong sedikit ya. Habis itu kemudian dikasrohkan. Kui, kuila ya. Boleh diperhatikan ya. Kuila, jui'a, guidho, huila. Kalau hafaz kan bacanya qila ya. Bibirnya tidak moncong. Tapi memang benar-benar dia dibaca kasroh. Qila ya. Tapi kalau ini bacaan Imam Ibnu Amir, dia dimoncongkan ketika di permulaan. Ya. Tapi kemudian setelah itu kembali seperti biasa dengan kasroh. Huila. Jadi seperti itu aja, sedikit aja. Ya. Jadi ketika membaca permulaannya itu dibaca seakan-akan mau membaca apa? Domah. Seperti membaca huila, tapi bukan huila. Ya. Huila, suiqo, suiat, sui'a, seperti itu. Ya. Nah ini sebetulnya terdengar ya. Kalau ini, kalaupun tidak melihat bibir saya itu sebenarnya beda bisa bedain ya antara dengan tila dengan kuila bisa bedain enggak? Ini bacaan hafaz kan qila wa idza qila lahum wa idza qila lahum. Kalau Ibnu Amir kalau Hisham wa idza qila lahum wa idza qila lahum. Apa ada perbedaan? Seperti wawu Ustaz yang saya pahami. Kedengarannya seperti ada huruf wawu. Iya, memang seperti itu. Kedengaran pasti bisa bedain. Ya, qila ya. Wa idza qila lahum memang pengucapannya itu harus dimoncongkan dulu ya. Kui tapi setelah itu langsung sedikit aja. Qila wa idza qila lahum seperti itu. Dan itu memang ada dalam bacaan Imam Ibnu Amir ya. Siat dibacanya suiat, sui, suiat seperti itu. Ya ini yang membedakan antara apa bacaan Imam Hafiz dengan Imam Ibnu Amir ya. Di sini ada bacaan dengan ismam ya. Tapi ini hanya terbatas pada beberapa lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya di sini tertulis ada 7 ya, ada 7 lafaz. Ya, qila, ji'a ini ada di banyak di dalam Al-Qur'an ya. Di surat Al-Baqarah ada, ya di surat bahkan di surat Al-Munafikun kan ada ya. Ya. Di surat Al-Munafikun apa? Al-Munafikun.
Hai, yang sudah hafal surat Al-Munafikun. Wa idza qila lahum ta'alau. Apa yang udah hafal? Oh, enggak ada ya. Karena Ta'alau belum baca. yastaghfir lakum Rasulullah. Rasulullah ya. Itu dia dibaca wa idza qila lahum. Ya. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah. Ya. Kemudian untuk jia itu surat Az-Zumar ya. Dan juga di surat Al-Fajr ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Jadi nanti bacanya waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Ini Hisham. Hisham baca demikian. Kalau Ibnu Dzakwan dia membaca kayak Hafiz. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Itu beda ya di sini ya. Jadi yang kata jui a itu khusus untuk Hisham saja. Ghidha juga demikian. Gitu di surat Hud ya. Wa ghidhal ma. Nanti dibacanya kayak seperti tadi itu, dimoncongkan kemudian seperti biasa. Wa ghidhal ma, wa ghidhal ma, wa ghidhal ma. Hisham seperti itu. Untuk Ibnu Dakwan di tiga tempat ini dia sama kayak Hafiz. Ya, adapun di empat tempat ini, empat lafadz yaitu hila, siqa, siat, dan si'a itu baik Hisham maupun Ibnu Dakwan itu dibaca dengan ismam. Ya. Kata hila ya itu di surat Saba. Siqa ada dua ya di surat Az-Zumar. Dua-duanya di surat Az-Zumar. Siat surat Al-Mulk ya. Si'a surat Hud dan surat Al-Ankabut. Ya. Ini dalil dalam Satibiyah ya. Waqila wa ghidatu maji'a yusimuha lada kasriha dhamman rijalan litakmula. Waqila bi ismamin wasiqa kama rasa wasi'a wasi'at kana rawihi ambala. Ya. Baik, itu tentang masalah al-ismam. Ya, insya Allah jelas ya untuk pelajaran ini. Insya Allah mudah, hanya itu aja perbedaannya dengan Imam Hafiz ya untuk masalah al-ismam. Kemudian bagaimana tentang bab yang berikutnya yaitu hak kinayah, hak al-kinayah. Apa itu hak al-kinayah? Ini udah pernah kita pelajari ketika mempelajari Qiraat Ibnu Katsir. Ya. Hak kinayah adalah hak al-dhamir ya, yang merupakan kata ganti dari orang ketiga laki-laki tunggal. Ya, orang ketiga berarti dia tidak ada di tempat ya, atau dinamakan juga dengan goib, goib. Ya. Sebetulnya asal daripada hak kinayah itu dhammah. Namun terkadang dia menjadi kasroh. Ya. Kalau sebelumnya ada kasroh atau iya sukun. Ya. Hakinayah itu ada 4 keadaan di dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama, hakinayah itu terletak di antara dua huruf yang berharokat semuanya. Ya. Jadi hakinayah terletak di antara apa? Dua huruf yang sebelum dan setelahnya itu berharokat. Ya. Maka di sini semua qurra sama sepakat ya. Ya. Sebentar ya. Ini yang pertama ini pertama bukan pertama ya. Ini pertama di sini ya. Ini yang tadi saya bicarakan ini barusan ini dia terletak di antara dua harokat ya. Jadi hakinayah terletak sebelum dan setelahnya itu huruf yang berharokat. Maka di sini untuk Imam Qurra yang 7 itu untuk hakinayah diberikan silah ya, disambung ditambahkan mad ya. Minimal dua harokat ya. Minimal dua harokat ya.
Dan kalau datang setelahnya hamzah, ya, setelah akhirnya itu ada hamzah, maka untuk yang imam tertentu itu ada yang membaca sampai 4 dan ada yang sampai 6 bahkan, ya. Karena dia sama dianggap seperti mad munfasil, ya. Contohnya ini ya, wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru, ya. Yuhawiruhu di sini dia dipanjangkan, ya. Yuhawiruhu ini haknya di sini ya. Haknya ini terletak di sini berarti terletak di antara dua huruf yang berharokat ya. Sebelumnya adalah huruf ro, harokatnya yuhawiru ya, harokatnya dhammah. Yuhawiruhu. Dan setelah hakinayah yaitu anak ya, hamzah fathah ya. Maka di sini dibaca silah, di sini ada silah, ada tambahan mad. Yuhawiruhu ana ya. Ini semua qurra yang 7 itu sama, ada silah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua hakinaya itu terletak di antara yang sebelumnya itu berharokat dan setelahnya sukun. Ya, hakinaya terletak di tengah, ya, sebelumnya itu berharokat dan setelahnya sukun. Maka ini juga sama, semua qurra itu sepakat ya, tidak menambahkan hakinaya itu dengan adanya silah, tidak ditambahkan mad di situ. Ya, contoh, ya, ala abdihil kitab. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya. Ala abdihil kitab. Hakinaya ada di sini ya. Abdihi. Sebelum hakinayah ada huruf yang berharokat yaitu dal. Dalnya kasroh ya. Abdi. Ya. Kasroh. Setelah hakinayah ada huruf lam. Lamnya sukun. Abdihil kitab. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Maka ini semua sepakat, ini hakinnya tidak boleh dibaca panjang. Jadi tidak ada yang bacanya ala abdihil kitab. Tidak ada yang demikian. Ya. Tidak ada bacaan yang demikian. Jadi dibaca pendek semuanya. Ala abdihil kitab. Ya, ini kebalikan daripada yang nomor 1 ya. Dan yang ketiga, keadaan ketiga, ya, keadaan ketiga, hakinayah terletak di antara dua huruf yang sukun dua-duanya. Dua-duanya sukun. Sebelumnya sukun dan setelahnya juga sukun. Ini pun juga sama dengan cara yang kedua ya. Dengan yang kedua semua qurra sepakat ya tidak ada silah di situ. Jadi hakinayahnya itu tidak dipanjangkan tapi dibaca pendek ya. Contohnya ya. Contoh yang apa? Hakinayah terletak di antara dua sukun, dua huruf sukun ini tadu tadaruhur riyah. Tadaruhur riyah. Hakinnya di sini ya terletak sebelumnya adalah huruf wawu sukun ya. Daru, huruf mat itu sukun ya. Kemudian setelahnya ada huruf ro, ro-nya juga tasdid berarti sukun. Maka di sini juga tidak boleh dibaca panjang ya, jadi tidak dibaca silah. Tadaruhur riyah. Nah, contoh yang lain ya. Atahullah ya. Atahullah. Hakinnya terletak sebelumnya ada alif ya, alif termasuk sukun dan setelahnya lamnya bertasydid juga ini sukun, dianggap sukun. Ini juga tidak dibaca silah, tapi dibaca pendek. Atahullah. Ya. Dan keadaan yang keempat, ya, yang keempat, hakinayah terletak ya sebelumnya ada huruf sukun dan setelahnya huruf berharokat. Ya. Setelahnya huruf berharokat. Ya. Maka di sini ya hampir semua qurra itu membaca dengan tanpa silah. Ya. Kecuali siapa?
Kecuali siapa yang membaca dengan silah untuk keadaan nomor 4 yang barusan kita pelajari. Ibnu Ibnu Katsir. Katsir. Ya, kecuali Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir ini yang beda sendiri ya. Ibnu Katsir yang beda sendiri. Untuk Ibnu Katsir dia tidak mempedulikan sebelumnya sukun. Yang penting setelahnya jangan jangan sukun itu aja ya. Yang penting setelah hakinaya itu jangan sukun ya. Selama setelahnya itu bukan sukun, maka ya Ibnu Katsir dia tetap membaca dengan silah ya. Tapi ya Ibnu Amir dia sama dengan jumhur ya. Ikut jumhur, ikut mayoritas. Ini yang seperti ini yang mengikuti cuma Imam Hafiz aja ya. Imam Hafiz dia mengikuti Ibnu Katsir cuma di satu tempat yaitu di surat Al-Furqan ya ayat 59 ya. Surat Al-Furqan ayat 59 itu ya. Fihi muhana itu aja. Fihi muhana itu aja dia yang apa sama dengan Ibnu Katsir. Ya, adapun imam yang lain yang selain Ibnu Katsir dan Imam Hafiz itu membaca dengan pendek. Fihi muhana. Ya. Contoh di sini ya. Ijtabahu wa hadah ya. Ijtabahu wa hadah. Ini semuanya membaca dengan tanpa silah. Jadi dibaca pendek ini. Ijtabahu wa hadah. Yang baca dengan silah itu cuma Ibnu Katsir aja. Ijtabahu wa hadah ya. Ini kan hakinaya terletak di antara eh, dua huruf ya. Sebelumnya adalah sukun, setelahnya berharokat ya. Hanya Ibnu Katsir yang membaca dengan silah. Adapun imam yang lain selain Ibnu Katsir, dia membaca tanpa silah. Termasuk di sini Imam Ibnu Amir. Jadi di sini dalam masalah hakinayah, ya, Imam Ibnu Amir mengikuti mazhab jumhur, ya, mazhab yang mayoritas gitu. Seperti itu ya. Nah, tapi di sini ada beberapa tempat yang beberapa lafaz yang di mana Ibnu Amir bacaannya berbeda dengan Imam Hafiz, ya. Ada beberapa lafaz di mana bacaan Imam Ibnu Amir berbeda dengan Imam Hafiz ya dalam masalah ini, dalam masalah hakinayah. Ini yang harus kita hafalkan, ya harus kita ketahui. Di antaranya ya pada lafaz yu'addihi ilaik, ya. Yu'addihi ilaik di surat Al-Imran. Kemudian kata nuwallihi dan wanuslihi, ya. Wanuslihi. Terus kata nu'tihi, ya. Dan fa'alqih, ya. Di sini Imam Hisham ini perawi pertama dari Imam Ibnu Amir membaca ada dua wajah di sini dalam lafaz-lafaz yang tadi di atas ini dibaca dengan dua wajah ya. Yang pertama dengan mengkasrohkan ha ini tanpa silah ya. Yu'addihi ilaik nuwallihi wa nuslihi ya. Wa nuslihi dibaca pendek ya. Nu'tihi dibaca pendek juga ya. Fa'alqih fa'alqihi ya. Kalau hafaz kan fa'alqih. Kalau ini Imam Hisham fa'alqihi ilaihim. Ini wajah pertama dari Imam Hisham. Yang kedua adalah dengan menambahkan silah ya. Yu'addihi ilaik nuwallihi ya. Wa nuslihi nu'tihi fa'alqihi ditambahkan seperti itu. Adapun Imam Ibnu Dakwan ya, ini dia membaca dengan silah ya. Baca dengan silah sama dengan hafaz berarti ya. Kecuali di sini di surat An-Naml ini beda memang ya. Surat An-Naml ini memang untuk hafaz kan dibaca sukun ya. Tapi di surat ini di surat Ali Imran itu sama ya. Sama dengan Imam Ibnu Dakwan dan juga Imam Hisham wajah yang kedua ya.
Ini juga sama, di Nisa juga sama. Paling bedanya di sini ya, di surat An-Naml. Ya. Kemudian di surat ini surat An-Nur, wayattaqihi ya, wayattaqhi ya, wayattaqhi. Untuk Imam Hisham ini membaca qaf dengan kasroh ya, tanpa silah. Wayattaqihi ya, wayattaqihi. Adapun Imam Ibnu Dakwan dia membaca dengan silah. Wayattaqihi ya. Coba kita lihat yang di surat An-Nur. Ayat berapa itu ya? Di sini saya udah disebutin ayatnya ya. Nah, kita cari surat An-Nur. Ini mushaf hafaz ya, dari Qatar, dari Kotor. Ini udah pernah kita share di grup ya. Nah, mushaf ini PDF-nya. Tidak tahu kalau masih ada apa enggak. Ya, bentar. Tadi ayatnya itu ada di ini di sini ya. Ayat ke 52 di sini ya. Imam Hafaz kan dia membaca wayattaqhi ya, wa yakhsyallaha wa yattaqhi ya, wa yattaqhi. Jadi qafnya itu disukunkan, wa yattaqhi. Imam Hisham ini perawi pertama dari di sini ada perbedaan ya antara bacaan Hafaz dengan Imam Ibnu Amir. Untuk Imam Hisham, lafadz wa yattaqhi itu dibaca dengan mengkasrohkan huruf qaf. Hanya hakinanya dibaca pendek. Wa yattaqihi faulaik ya. Wa yattaqihi faulaik. Seperti itu. Ini Imam Hisham. Adapun Imam Ibnu Dakwan, perawi kedua dari Imam Ibnu Amir, dia hampir sama dengan Hisham, hanya saja dia ditambahkan mad setelah hakinayah. Jadi dua harokat. Wa yattaqihi faulaik ya. Wa yattaqihi faulaik. Nah, ini yang membedakan antara Imam Ibnu Amir dengan Hafiz pada lafadz wa yattaqhi di surat An-Nur. Yaitu perbedaannya gitu ya. Tidak banyak sepertinya perbedaannya sih ya. Untuk dalam masalah hakinah itu hanya seputar ini aja ya. Kemudian di surat Az-Zumar ya, kata yardahu lakum. Yardahu lakum, Imam Hafiz kan dibaca dengan ya dengan apa? Pendek ya. Yardahu lakum gitu ya.
Hunya dibaca pendek ya. Ya. Nah, untuk Imam Hisham bagaimana cara bacanya? Imam Hisham punya dua wajah ya. Yang pertama dibaca hanya itu disukun. Yaruddoh lakum. Dan yang kedua sama dengan hafaz. Yaruddohu lakum ya. Jadi Imam Hisham ada bacaan yang sama dengan hafaz. Tapi dia juga punya wajah lain yaitu dengan membaca hakinah itu dengan sukun. Yaruddoh lakum. Untuk Imam Ibnu Dakwan ya, ini dia berbeda dengan Hisham maupun Hafs. Jadi dia hampir sama dengan Hafs cuma ditambahkan wawu ya. Ya rodohu lakum ada silah di situ. Ya ini di surat khusus di surat Az-Zumar ya. Coba kita lihat ya. Az-Zumar. Lebih jelas memang harus dengan contoh gitu ya biar ada gambaran gitu. Dengan melihat mushaf itu kita akan insya Allah akan lebih jelas untuk melihat perbedaan antara Imam Hafs dengan Imam Ibnu Amir. Ya, di sini nih ya, di ayat ke-7 ya. Yardohu lakum ya. Kata yardohu lakum. Ini kan Imam Hafs kan dia baca pendek ya. Yardohu lakum. Wa in tashkuru yardohu lakum. Wa in tashkuru yardohu lakum. Ya. Di sini Imam Ibnu Amir ya antara perawi Hisham dengan Ibnu Dzakwan juga berbeda ya. Yang pertama yang Hisham dia membaca dengan dua wajah. Ya, wajah pertama adalah dengan mensukunkan hak. Wa in tashkuru yardah lakum. Dan yang kedua sama dengan bacaan Hafs. Wa in tashkuru yardahu lakum. Ya, ini bacaan Imam Hisham ya, perawi pertama dari Imam Ibnu Amir. Adapun untuk yang perawi kedua yaitu Ibnu Dakwan, ini sama dengan bacaan Ibnu Katsir ya, dengan menambahkan silah. Jadi Imam Ibnu Dakwan itu sama dengan bacaan Imam Ibnu Katsir. Wa in tashkuru yardahu lakum. Seperti itu. Yardahu lakum dibaca dua harokat. Yardahu lakum. Ini bacaan Imam Ibnu Dakwan ya. Jadi bacaan Ibnu Dakwan dalam lafadz ini yardahu itu sama dengan bacaan Imam Ibnu Katsir. Ya. Kemudian di surat Al-Zalzalah ya. Al-Zalzalah yaitu pada kata yarahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Untuk Imam Hisham ini hanya itu disukunkan ya. Di dua tempat tadi disukunkan Imam Hisham. Adapun untuk Imam Ibnu Dakwan itu sama dengan Hafs ya. Nah, coba kita lihat juga di surat Al-Zilzal ya. Walaupun ini kita mungkin sudah hafal, tapi kalau mungkin diterangkan gini juga mungkin masih enggak masih mungkin belum jelas ya. Supaya lebih jelas kita lihat langsung mushafnya surat Al-Zalzalah ya. Ini kan kita mungkin bingungnya kalau disambung ya. Ayat yang ketujuh dengan ke-8 disambung gimana cara bacanya gitu. Biasanya gitu. Kalau biasanya kan seringnya kan berhenti ya. Berhenti pada setiap ayat gitu. Ya, di sini. Ayat ke-7 dan ke-8 nih ya. Pada lafadz ya rohu ini. Ya. Jadi di sini ada perbedaan sedikit ya antara Hafs dengan Ibnu Amir. Tapi yang berbeda itu adalah Hisham. Ya, Hisham itu berbeda karena Imam Hisham membaca hanya itu dengan sukun.
Ya, jadi kalaupun disambung dia juga dibaca sukun. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya. Ini memang tidak jelas ya kedengarannya ya perbedaannya ya. Kalau karena kita umumnya kan bacanya wakof di sini. Karena kalau baik yang wakof maupun yang ada dibaca sukun maupun dibaca silah itu kan ketika wakof jadi sukun ya, hanya disukunkan. Khairan yarah. Tidak ada yang baca ketika wakof yarohu, tidak ada ya, tidak boleh. Karena kalau wakof harus sukun. Nah, untuk membedakannya harus diwasolkan ya. Kalau diwasolkan, ini Imam Hisham hanya dibaca sukun sama seperti wakof ya. Khairan yarah wa may ya'mal. Ini bacaan Imam Hisham. Adapun Imam Ibnu Dakwan ini sama dengan Hafiz. Jadi dia menetapkan silah kalau ada dia diwasolkan. Khairan yarahu wa man ya'mal. Ya, jelas insya Allah. Kemudian di surat Al-Fatah ya, alaihullah surat Al-Fatah ya. Wa ma ansanihu illa syaiton ya di mana Imam Hafiz dia membaca dengan domah ya. Alaihullah ya, hanya dibaca domah. Ansanihu ya, dibaca dengan domah. Ini cuma Imam Hafiz saja yang baca demikian ya. Yang lainnya itu membaca dengan kasroh. Jadi, termasuk Imam Ibnu Amir dia ikut mayoritas. Dia membaca dengan kasroh pada hakinayahnya. Jadi dibacanya alaihillah, alaihillah. Karena sebelum lafaz jalalah itu kasroh, maka lafaz jalalahnya dibaca dengan tipis. Alaihillah, bukan alaihillah, tapi alaihillah. Ansanihi illa syaiton. Ya, ini ada di surat Al-Kahfi. Ya. Kemudian lafaz arji'hu ya di surat Al-A'raf dan surat Asy-Syu'ara ya. Untuk Imam Hisham dia membaca dengan eh, menambahkan hamzah yang sukun ya, menambahkan hamzah sukun kemudian hakinanya itu diberikan silah arji'hu seperti itu. Kalau Hafiz kan bacanya arjih kalau tidak salah ya. Arjih wa akhoh. Ya ini sudah surat ada di dua tempat ini ya, surat Al-A'raf dan surat Asy-Syu'ara. Ya. Ini kita lihat sebentar. Ini Imam Hisham seperti ini. Kalau Imam Ibnu Dakwan ini membaca dengan hampir sama dengan Hisham, ada hamzahnya ya, ada hamzah sukun, arji. Hanya bedanya dengan Imam Hisham, kalau Ibnu Dakwan, ya Ibnu Dakwan dia itu kan hanya itu didomahkan serta ada silah. Kalau eh, ini Imam Hisham, kalau Imam Ibnu Dakwan, hakinanya itu dikasrohkan tanpa silah, arjihi ya, arjihi. Ini kita lihat ya di surat mana? Surat Asy-Syu'ara dan surat Al-A'raf ya. Bentar, ini di surat Asy-Syu'ara benar ya? Hmm.
Nah, di sini ya. Arjih. Kalau Imam Hafiz kan dia eh, tidak ada hamzah ya di sini ya. Dia dibaca arjih. Arjih. Untuk Imam Hisham, ini dia menambahkan hamzah sukun setelah jim. Arji, ya jadi seperti itu. Arji hanya kalau di Hafiz itu sukun, untuk Imam Hisham itu didomahkan ditambahkan wawu sukun. Jadi bacanya qalu arji huwa akhoh, arji huwa akhoh, seperti itu. Ini Imam Hisham. Kalau Imam Ibnu Dzakwan, dia mirip dengan Imam Hisham, hanya saja harokat hanya itu dia dikasrohkan dan tanpa silah. Ya, jadi bacanya qalu arjihi wa akhoh, arjihi wa akhoh, seperti itu. Kalau hafaz kan bacanya qalu arjih wa akhoh. Ya, ini yang membedakan antara apa? Bacaan Imam Ibnu Amir dengan Imam Hafiz dalam masalah ha al-kinayah ya. Hanya itu aja ya. Perbedaannya tidak banyak ya. Dan yang lain, kalaupun yang tidak disebutkan di sini, berarti itu artinya bacaan antara Ibnu Dakwan, Hisham, Ibnu Dakwan maupun Hafiz itu sama. Selain yang tadi disebutkan di sini nih, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. 6, 7, 8, ya, 9, 10, 11. Ya, kurang lebih 11 lafadz itu ya. Selain daripada 11 lafadz ini, maka bacaan Imam Hafiz dengan Ibnu Amir itu sama ya dalam masalah ha al-kinayah. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini aja dulu tentang masalah bab hal kinayah. Insya Allah jika tidak ada halangan kita lanjutkan pada bab yang akan datang, yaitu bab tentang dua hamzah yang bertemu dalam satu kata. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma وبحمدك bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت Baik. أستغفرك وأتوب إليك. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. بارك الله فيك. خيرا أستاذ. Amin ya Rabb.